Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan, jurnalis semua di acara konferensi pers tentang kasus kekerasan verbal yang dialami oleh Mbak Fatin Hamamah yang dilakukan oleh Saud Situmorang. Jumat yang lalu Saud Situmorang dijemput paksa karena udah 3 kali dipanggil oleh polisi untuk pemeriksaan tapi mangkir terus, makanya dijemput paksa oleh polisi. Dan ini kemudian menjadi ramai, padahal sebenarnya kasusnya sendiri sudah terjadi selama setahun ya Mbak Fatin ya, kalau nggak salah. Iya, nah nanti Mbak Fatin akan cerita secara detail. Nah Mbak Fatin ini didampingi oleh Mas Satrio Arismunandar yang selama ini membantu menuliskan kembali apa yang pernah dialami, karena terus terang Mbak Fatin sendiri nggak pernah bisa mengungkapkan, masih trauma dari dulu, mungkin juga sekarang, tapi karena banyak dukungan dari teman-teman sekarang agak lumayan ya Kak Fatin ya, agak lumayan traumanya, agak sedikit terobati. Ada juga Mbak Nia Syarifuddin, aktivis perempuan dan juga LSM dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini juga support terhadap Kak Fatin Hamamah. Dan teman-teman, selama ini kan kita melihat di publik bahwa kasus yang dialami oleh Mbak Fatin Hamamah ini selalu dikaitkan dengan persoalan perdebatan sastra. Nah ini tentu saja nggak benar sama sekali, karena kalau kita lihat langsung kondisi Mbak Fatin itu mungkin bisa teman-teman bisa menjawab dan bisa terjelaskan. Saud telah menghina secara verbal, dan itu nanti teman-teman juga bisa lihat di dalam press release yang sudah kami bagikan, bahwa dia jelas-jelas mengatakan Mbak Fatin Hamamah ini sebagai lonte tua yang gak laku-laku, soal jilbabnya diungkit-ungkit, dan berkali-kali disebut bajingan, bahkan dijadikan hashtag bajingan itu terkait dengan Mbak Fatin Hamamah. Nah, dalam acara ini, dalam konferensi pers siang ini, kita akan mendengarkan langsung dari Mbak Fatin Hamamah apa sebenarnya yang terjadi, yang dialami oleh beliau, dan bagaimana perasaannya, dan bagaimana selama ini Mbak Fatin Hamamah menjalani dan berada dalam hiruk pikuk perdebatan yang menurut saya nggak ada kaitannya dengan dia gitu loh, dengan Mbak Fatin. Jadi saya langsung aja persilahkan Mbak Fatin tanpa harus berpanjang lebar, dan mungkin kalau misalnya Mas Satrio mau nambah-nambah silahkan, begitu juga Mbak Nia. Tapi kita sekarang ini akan mendengarkan langsung dari Mbak Fatin. Silahkan Mbak Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengklarifikasi kasus apa yang terjadi antara saya, Fatin Hamamah, dengan Saud Situmorang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya meminta perlindungan hukum atas penistaan, penghinaan, dan pelecehan dari Saud di media sosial kepada saya dengan kata-kata yang sangat menyudutkan saya sebagai perempuan. Saud menulis saya sebagai bajingan, kemudian Saud menulis saya sebagai lonte tua yang tidak laku, dan yang amat sangat memprihatinkan saya, Saud menyinggung-nyinggung jilbab saya. Bagi saya, jilbab adalah simbol dari keyakinan saya, dan tidak pantas rasanya seorang Saud menyinggung keyakinan yang sangat sakral bagi saya. Sebenarnya kasus ini saya tidak ingin memperpanjang.
begitu lapang saya, begitu banyak maaf saya kepada teman-teman yang menulis. Akan tetapi saya tidak sendiri. Saya punya keluarga, punya suami, punya anak, punya keluarga besar. Suami dan keluarga saya mendorong untuk mengadukan, melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Karena efek dari tulisan Saud membuat trauma kepada keluarga saya, kepada anak saya, dan terutama kepada saya sendiri. Tekanannya cukup luar biasa. Kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan sastra. Karena saya tidak terlibat dalam buku 33 tokoh sastra paling berpengaruh. Saya tidak terlibat. Saya menghormati kritik, menghargai kritik, menghargai apresiasi seni. Saya menghargai karya tulis. Tetapi apa yang dilontarkan Saud kepada saya bukanlah sebuah kritik sastra, tetapi makian secara personal kepada diri saya, Fatin Hamama, yang berimbas kepada keluarga saya. Bisa dibayangkan jika Anda seorang suami, seorang anak, siapa yang mau istrinya dibilang sebagai lonte tua yang tidak laku? Anak siapa yang bisa menerima ibunya dibilang lonte tua yang tidak laku? Keluarga mana yang mampu menerima perempuan dalam keluarganya disebut sebagai bajingan, dan itu tidak satu kali, tidak satu hari, tidak satu bulan, tapi berketerusan. Bagi saya pribadi, saya membuka pintu maaf. Tetapi bagi keluarga saya, meminta perlindungan hukum. Lebih jauh saya ingin mengingatkan, persoalan ini bukan hanya persoalan kalimat atau pelecehan verbal kepada saya di media sosial. Kalau hal ini dibiarkan, apakah negara kita membiarkan makian kepada orang lain? Saya sebagai warga negara, tentu saya meminta perlindungan hukum. Mungkin bisa saja saya berdialog kepada Saud, bertanya atau berdebat, tapi itu tidak ada ujung pangkalnya. Saya berharap kasus ini membuka mata semua perempuan, pelecehan, penistaan, penghinaan dalam bentuk apapun. Perempuan jangan diam. Suarakan dan minta haknya ditempatkan pada tempat yang semestinya. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang mendukung saya. Saya berterima kasih kepada aparat hukum yang mau memproses pengaduan saya. Saya berterima kasih atas semua bentuk dukungan kepada saya. Dan kepada, saya bilang, dia Saud, Hani Saud, dikau itu sastrawan, dikau orang terhormat. Dikau pasti tahu bagaimana menempatkan etika dan estetika dalam sastra. Tapi ini bukan lagi etika dan estetika. Semua sastrawan pasti bersahabat. Saya mencintai teman-teman saya. Saya menyayangi teman-teman saya. Dan saya berharap persahabatan kita, pertemanan kita bersih dari unsur dendam dan kebencian. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fatin. Rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Satrio Aris Munandar, saya rekan Ibu Fatin. Saya posisi adalah sebagai, saya banyak membantu Ibu Fatin dalam hal-hal yang Ibu Fatin tidak kuat hati untuk menuliskannya. Karena bagi Ibu Fatin, tudingan-tudingan foto sangat kasar, sangat menusuk hati, sehingga bahkan kalau tidak saya paksa-paksa, Ibu Fatin mau menyebutnya, sebutan-sebutan yang kasar itu pun dia nggak ada yang sanggup gitu kan. Makanya saya membantu menyampaikan apa yang ingin disampaikan Bu Fatin dalam bahasa yang lebih gamblang ya. Gitu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak
media yang telah banyak mengangkat kasus ini di media massa. Nah, terutama sejak terjadi terakhir kasus pemanggilan paksa kepada Saud Situmorang. Nah, cuma sejauh yang saya perhatikan di media massa waktu itu, ada beberapa hal dalam pemberitaan media massa yang perlu diluruskan supaya jelas persoalannya di mana. Pertama, jadi saya mengulangi lagi, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan buku 33 tokoh sastra berpengaruh. Sudah jelas buku terbit dan ada dewan juri 8 orang sastrawan yang terlibat sebagai dewan juri dalam buku tersebut. Tapi kenapa yang jadi sasaran kecaman Saud segala macam adalah Ibu Fatin yang tidak terlibat? Kenapa tidak ditanyakan aja masalah kalau mau dia berdebat dengan sastra, kalau dia berdebat dengan memang yang dewan juri aja, mereka yang memang membuat buku itu kan gitu. Tapi sasarannya selalu Ibu Fatin. Ibu Fatin sudah mengatakan berkali-kali bahwa beliau tidak terlibat dalam buku itu. Tapi Saud tidak mau tahu. Terus sasarannya ke Ibu Fatin terus. Dan itu berkali-kali di media sosial. Itu yang pertama perlu saya garis bawahi. Yang kedua, dikatakan bahwa kok ini dibawa ke ranah hukum segala macam. Bukankah ini perdebatan ini hanya perdebatan sastra biasa? Saya silahkan teman-teman wartawan untuk melihat sendiri kutipan-kutipan ucapan Saud di situ. Apakah kutipan ucapan Saud itu memang perdebatan sastra atau cuma sumpah serapah? Ya kan itu. Saya pikir teman-teman cukup kritis untuk melihat. Kalau yang jauh saya lihat, isinya bukan perdebatan sastra. Emang hanya sumpah serapah, maki-maki, ya. Mohon maaf saya ulang kata Bu ya. Bajingan, ya kan, mucikari, lonte tua yang tidak laku-laku, jilbab, coba. Apa urusannya jilbab Ibu Fatin dengan perdebatan sastra? Itu hak dia sebagai seorang muslimah memakai jilbab dan harus dihormati. Kenapa diselecehkan dengan jilbab? Lonte tua tidak laku-laku. Saya tidak mau di sini bukan berarti meremehkan lonte, tapi penyebutan lonte tua itulah salah satu cara untuk merendahkan orang, gitu kan gitu. Konotasinya adalah merendahkan kan gitu kan itu. Bajingan, ya bajingan mungkin dianggap lebih biasa kan banyak orang bilang bajingan, tapi itu kata-kata yang untuk dari kalangan perempuan, kata-kata lonte tua sama itu pasti, dan kalau dari kalangan agamawan, kata-kata jilbab itu pasti sangat menyinggung gitu. Jadi saya tidak melihat ada esensi sastra dalam perdebatan itu, dan sasarannya juga salah. Ya. Dari awal sasarannya sudah salah. Kenapa Ibu Fatin yang disasar? Kok nggak ajak berdebat dengan 8 anggota tim juri misalnya? Itu. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kenapa Ibu Fatin menempuh langkah hukum? Saud sendiri yang menantang. Kalau Anda lihat kutipannya kan dia bilang, ayo jangan cuma ngomong doang, ayo puaskan birahi saya nih, biar sekalian ke pengadilan. Nah, bukankah beliau sendiri yang menantang? Ketika kemudian ke arah ke hukum, kok malah dia yang teriak-teriak? Kok ini dibawa ke ranah hukum lah? Beliau sendiri yang menantang. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Jadi dan kita, nah saya sekedar mengingatkan, sekitar November tahun lalu kita sudah bertemu dengan Komnas Perempuan. Kita Bu Fatin sudah mengadukan ada kasus begini-begini, dan waktu itu ada konferensi pers juga, mungkin teman-teman masih ingat, beberapa dari Anda mungkin ikut dalam konferensi pers itu. Komisioner dari Komnas Perempuan secara tegas mengatakan ini adalah bentuk kekerasan verbal terhadap perempuan yang disampaikan melalui media sosial. Itu yang ngomong bukan saya, itu yang ngomong adalah komisioner dari Komnas Perempuan. Jadi itu, emang itu bahwa itu bentuk kekerasan verbal kepada perempuan itu pernyataan Komnas Perempuan. Jadi kami tidak mengada-ngada dan memang yang bagi Ibu Fatin sangat dirasakan bahwa itu memang ya itu kekerasan verbal. Saya sendiri sebagai orang yang tidak dimaki-maki, walaupun sekarang mungkin akan dimaki-maki karena saya seolah berada di pihak Ibu Fatin, itu jelas kekerasan. Jadi gini, menurut pendapat saya, kita tidak bisa berlindung di balik hal yang muluk-muluk untuk membenarkan kekerasan pada perempuan. Saya tidak bisa bilang, wah demi sastra Indonesia maka saya bisa melecehkan perempuan. Nggak ada. Tidak ada satupun alasan bisa membenarkan pelecehan, perendahan, kekerasan terhadap perempuan. Walaupun alasannya muluk-muluk, demi sastra lah, demi nasionalisme, saya tidak tahu demi apa ya, tapi itu tidak bisa dibenarkan. Itu. Nah di sini jadi saya melihat seolah-olah ada usaha mencari pembenaran dengan bahwa ini seolah-olah memperjuangkan sastra. Bagi saya itu hanya upaya untuk untuk mencari cover aja. Karena bagi saya ini jelas
serangan yang sifatnya verbal kepada seorang perempuan yang sangat bersifat kekerasan di media sosial. Dan media sosial kita tahu sendiri, media sosial dibaca oleh ribuan orang. Jadi serangan verbal di media sosial sama juga ngomong di depan publik yang ribuan orang, karena dibaca oleh ribuan orang. Bahkan orang bisa mengcopy paste, dikirim kemana-mana segala macam. Jadi dampaknya lebih luas ketimbang sekedar ngomong berdua gitu. Jadi pembunuhan karakter ini sifatnya sangat meluas. Jadi saya pikir sangat-sangat wajar kenapa Ibu Fatin akhirnya mengadukan kasus ini melalui jalur hukum. Malah saya pikir itu jalan yang benar, daripada berdebat tidak jelas juntrungannya, akhirnya memang itu yang dilakukan. Dan memang itu yang ditantang oleh Saud dalam pernyataan dia di Facebook yang Anda bisa lihat sendiri, bahwa dia juga menantang, ayo majukan ke pengadilan gitu kan. Jadi ini sekedar tambahan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau nambahkan. Kalau boleh saya menambahkan, yang diposting sama Saud di FB itu bukanlah sebuah karya puisi atau cerpen atau ungkapan kepada saya, tapi jelas-jelas subjektivitas dari Saud kepada saya pribadi. Mungkin bisa dilihat postingan Saud dan orang bisa menilai postingan itu puisi atau tidak, itu karya sastra atau tidak. Itu jelas makian, penistaan, pelecehan, pembunuhan karakter kepada saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya Nia Sarifudin, saya aktivis perempuan, juga dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak kenal Fatin, Mbak Fatin sebelumnya, saya juga tidak kenal siapa Saud gitu. Tetapi ketika saya mendalami kasusnya, bagi saya memang kita memilih tidak diam juga untuk mensupport Mbak Fatin mengambil langkah-langkah yang lebih elegan dalam tanda kutip ya, karena kita tidak bisa kelihatannya untuk melakukan perbincangan yang seimbang dengan yang bersangkutan gitu. Bagi saya sebenarnya orang berbeda pendapat, berbeda macam-macam itu biasa, hal biasa. Tetapi ketika sesuatu apalagi menggunakan media sosial menyerang orang tanpa mengingat bahwa kita ini semua makhluk sosial yang berteman, yang berkeluarga dan lain sebagainya. Bagi saya mendukung Fatin itu juga dalam usaha kita membangun peradaban yang lebih baik dalam menggunakan juga mendewasakan diri kita di dalam menggunakan semua media sosial. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa ya terhadap persoalan-persoalan. Saya tidak melihat ini sebagai sebuah perdebatan sastra juga oke, tetapi tentu tidak seperti hal-hal seperti ini gitu. Jadi buat saya ini ada persoalan-persoalan di luar dari substansi persoalannya sendiri gitu, terhadap awalnya kritik terhadap sebuah produksi buku begitu ya. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua tentunya semua orang kan, semua warga negara sama di depan hukum. Jadi kita juga mensupport Mbak Fatin untuk mengambil langkah-langkah hukum sajalah kalau tidak bisa kita memulai percakapan dengan yang bersangkutan. Jadi saya lihat yang dilawan sama Mbak Fatin ini bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Jadi ya kita menggunakan institusi aparat hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Bagi saya bukan karena soal ditantang juga sih, tetapi memang sebaiknya memang diselesaikan saja secara untuk mencari keadilan itu hak semua orang. Dan di sini saya sangat menyayangkan juga bahwa sebenarnya ini mencemari dunia sastra sendiri ya kalau ada orang-orang yang mengaku bergerak di bidang itu gitu. Ini sebuah keprihatinan bagi saya. Dunia sastra itu dunia yang penuh keindahan, penuh juga estetika dan juga kritik sosial yang baik gitu. Saya sih orang yang hanya penggemar ya, penikmat dari sastra itu sendiri gitu. Jadi saya sendiri sangat kaget gitu dengan hal-hal begini. Bukan sekali dua kali kita mendengar karya atau melihat karya-karya sastra yang penuh kritik luar biasa. Tapi bagi saya kalaupun itu bentuknya sastra seperti dengan kata-kata yang tidak pantas ya nggak bagus juga, karena bagaimanapun sebuah karya itu perlu ada pertanggungjawaban terhadap kepada masyarakat khususnya. Dan yang kedua bagi saya mendukung Fatin itu tidak lepas dari rasa empati saya terhadap orang-orang yang mungkin punya dari sisi lain tidak bisa mengambil langkah yang sama terhadap orang yang menyerangnya begitu. Karena bukan levelnya ya, bukan cara kita juga untuk merespon semua kritik apalagi dengan cara-cara yang dianggap tidak etis dalam hukum dalam bentuk budaya apapun apalagi budaya di kita. Saya tidak melihat ini ada persoalan ketidakseimbangan lah istilahnya di dalam media sosial dan
pastinya teman-teman juga banyak yang support, dan saya juga mengabarkan kepada kawan-kawan, ini hal yang tidak bisa kita biarkan. Kalau kita membiarkan tuh artinya sama dengan kita juga mendukung apa yang terjadi. Saya saya dengan kesadaran tinggi sebagai seorang pribadi, sebagai pribadi dan sebagai lembaga, mensupport untuk Mbak Fatin mengambil langkah-langkah yang bisa mengambil proses-proses keadilan untuk dalam penyelesaiannya. Itu saja. Terima kasih.